warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Dea Saputri, NPM saya 23411182, kelas MNJ 23D. Di sini saya akan membahas materi fungsi permintaan dan penawaran. Ada apa aja sih di fungsi permintaan dan penawaran? Fungsi permintaan merupakan suatu fungsi dalam ekonomi yang memperlihatkan hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga barang itu sendiri. Dalam fungsi permintaan, hubungan antara jumlah barang yang diminta berbanding terbalik dengan harga. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi harga yang diberikan, maka permintaan akan barang tersebut semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga barang yang diberikan, maka permintaan akan barang tersebut semakin tinggi. Ciri-ciri kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menunjukkan sifat hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga barang tersebut. Berikut beberapa ciri-ciri yang membedakan antara kurva permintaan dengan kurva lainnya. 1. Kurva permintaan membentuk garis lurus. 2. Kurva permintaan berupa gradien negatif atau digambarkan dari kiri atas menuju kanan bawah. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berbanding terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. 3. Pergerakan pada kurva permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Semakin meningkat harga jual barang, maka jumlah permintaan pada barang tersebut semakin berkurang. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga jual barang, maka jumlah permintaan pada barang tersebut akan semakin meningkat. 4. Bentuk fungsi kurva permintaan ialah Q sama dengan A kurang BP. Q merupakan jumlah permintaan barang, A adalah konstanta, B merupakan kemiringan atau gradien, dan P adalah harga barang. Rumus fungsi permintaan P sama dengan A kurang BQ atau Q sama dengan A kurang BP. Contoh soal fungsi permintaan. 1. Saat harga barang 16 per unit, permintaan dini sebanyak 18 unit. Namun, saat harga barang turun menjadi 14 per unit, permintaan dini naik semakin 22 unit. Berapa fungsi permintaan dini? Jawab soalnya. Fungsi permintaan diketahui. X1 sama dengan 18, P1 sama dengan 16, Q2 sama dengan 22, P2 sama dengan 14. Menggunakan persamaan garis lurus. Q kurang Q1, Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1, P2 kurang P1. Q kurang 18 atau 22 kurang 18 sama dengan P kurang 16 atau 14 kurang 16. Q kurang 18 atau 4 sama dengan P kurang 16 kurang 2000. 36 kurang 2 Q4, P kurang 64. 2000 Q sama dengan 4P kurang 100. Q sama dengan 50 kurang 0,02 P. Jadi fungsi permintaan dini yaitu Q sama dengan 50 kurang 0,002 P. Jika harga barang 18, maka Q sama dengan 50 kurang 0,002 18 sama dengan 14. Fungsi penawaran merupakan suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual. Fungsi penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Dalam fungsi penawaran, hubungan antara harga dengan barang yang ditawarkan berbanding lurus. Jadi semakin tinggi harga yang diberikan, maka penawaran pada barang tersebut akan tinggi. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah harga yang diberikan, maka penawaran terhadap barang tersebut semakin berkurang. Ciri-ciri kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang itu sendiri. Berikut beberapa ciri-ciri yang membedakan antara kurva penawaran dengan kurva lainnya. 1. Kurva penawaran membentuk garis lurus. 2. Kurva penawaran merupakan gradien positif atau digambarkan dari kiri bawah ke kanan atas. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berbanding lurus antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. 3. Pergerakan pada kurva penawaran dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga jual barang, maka jumlah penawaran pada barang tersebut semakin meningkat.
Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga jual barang, maka jumlah penawaran pada barang tersebut akan semakin berkurang. 4. Bentuk fungsi kurva penawaran adalah Q sama dengan A tambah BP. Q artinya jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B berarti kemiringan atau gradien, P menunjukkan harga barang. Rumus fungsi penawaran P sama dengan A tambah BQ atau Q sama dengan A tambah BP. Contoh soal fungsi penawaran. Rizka sedang merintis usaha thrift shop cermek. Saat pasar sedang ramai, dia menjual cermek tersebut dengan harga 140.000 untuk penjual 20 unit. Jika Rizka menjual 30 unit dengan harga 160, maka tentukan fungsi penawarannya. Jawaban soal fungsi penawaran. Diketahui Q1 sama dengan 20, P1 sama dengan 60, Q2 sama dengan 30, P2 sama dengan 80. Gunakan rumus persamaan garis lurus. Q kurang Q1 atau Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 atau P2 kurang P1. Q kurang 20 atau 30 kurang 20 sama dengan P kurang 60 atau 80 kurang 60. Q kurang 20 atau 10 sama dengan P kurang 60 atau 20. 20Q kurang 400 sama dengan 10P kurang 600. 20Q sama dengan 10P kurang 200. Q sama dengan 0,0005P kurang 10. Jadi fungsi penawaran dini yaitu Q sama dengan 0,0005P kurang 10. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang. 2. Banyaknya penjual atau produsen. 3. Bencana alam. 4. Harga barang pengganti. 5. Biaya produksi. 6. Kemajuan teknologi. 7. Besaran pajak. 8. Perkiraan harga di masa yang akan datang. 9. Kebijakan pemerintah serta situasi politik. Jenis penawaran terbagi menjadi dua, yaitu penawaran pasar dan penawaran perorangan. 1. Penawaran pasar yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. 2. Penawaran perorangan merupakan sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen. Terdapat sebuah tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: 1. Harga barang atau jasa. 2. Harga barang lainnya. 3. Besaran pendapat masyarakatnya. 4. Pendistribusian pendapat. 5. Model kesukaan masyarakat. 6. Ramalan tentang keadaan di masa yang akan datang. Jenis-jenis permintaan. 1. Berdasarkan jumlah permintaan. 2. Permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan berdasarkan daya belinya, permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Kesimpulannya, hukum permintaan dalam ekonomi menyebutkan makin tinggi harga sesuatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Seperti dalil hukumnya, permintaan itu tidak berlaku pada saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, meskipun harga-harga melangit. Masyarakat tetap bersemangat untuk mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan. Itu saja yang materi saya bahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.